ini. Nah, beberapa minggu lalu saya sudah membuat video yang langsung ke siswa. Saya menerapkan jurus BK 1, jurus 1 dan jurus 2. Yang jurus 1 yaitu kenali potensi, sedangkan yang jurus 2 yaitu kelola emosi. Nah, di sini saya ada videonya yang nantinya akan saya tampilkan. Dan video yang pertama yaitu kenali emosi. Langsung saja saya putarkan videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Itu video pertama yaitu tentang kenali potensi. Namun dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar, kami persilakan. Terima kasih Bang Marwan. Masalah kenali potensi ini bisa komentar sedikit, tapi yang positifnya bahwa mantap. Paling tidak kami dari guru yang lain menjadi sesuatu sedikit terbantu. Paling tidak anak-anak mengenali potensi dia pada bidang materi, misalnya IPA bagi saya, mereka sudah bisa mengukur. Artinya dia bisa mengukur di posisi mana dia yang memahami dan di posisi mana yang dia harus dihindarkan. Ini sebenarnya saya komentar hanya pada bidang saya sebagai guru IPA. Dan ini juga menjadi terkendala dalam pembelajaran kami yang IPA, karena anak-anak sebelum ini belum memahami ternyata kita itu mesti harus kenali dulu potensi kita. Terima kasih Bang Marwan. Paling tidak ini baru segelintir, mudah-mudahan semua murid nanti akan mencapai seluruhnya dan bisa mengenali potensi dia masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Muslimin yang telah memberikan komentarnya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain ada yang akan memberikan komentarnya. Izin Pak. Ya, silakan Ibu. Langsung aja Bapak Ibu ya. Dengan mencermati ya praktik baik yang ditampilkan oleh Pak Marwan, ini menjadi seperti yang sampai Pak Muslimin tadi, menjadi masukan untuk kita bahwasannya ternyata gitu ya, sebaiknya kita sebagai guru baik itu di awal tahun ajaran ataupun di awal-awal materi, sepertinya kita perlu juga lah mengajak anak untuk mengenali potensinya ya. Kalau di bahasa ininya mungkin persepsi ya, sama kan dengan persepsi. Ya. Nah, jadi mungkin di persepsi lebih bisa kita pertegas bagaimana kita itu memfasilitasi anak supaya anak itu mampu menunjukkan ataupun mampu mengungkapkan apa sih potensi dari anak didik kita terkait tentang, kalau di Pak Marwan tadi di BK-nya ya, berarti kita di mata pelajaran kita masing-masing sesuai dengan topik kita masing-masing. Jadi menurut saya ini baik untuk dilakukan, bukan hanya di BK, tetapi kita sebagai guru mapel juga baik dan sangat bagus sekali untuk melakukan hal-hal seperti ini, mengenali potensi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lidi yang telah memberikan komentarnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, ada yang mau menambahkan? Ya, ada, dan saya lanjutkan ke video yang kedua. Ya, yang
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat pertumbuhan bersama yang kita wujudkan. Baik, mungkin itu video yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar terkait video tersebut. Gimana, Bu Indah? Baik, di sini saya akan sedikit berkomentar tentang video berbagi praktik baik yang telah Bapak Marwan lakukan. Jadi tadi materinya itu tentang kelola emosi atau mengelola emosi ya. Nah, menurut saya tadi dari yang sudah ditampilkan, hasilnya itu menurut saya juga sangat bagus dan pastinya dengan cara mengelola emosi ini akan berdampak baik untuk peserta didik kita, terutama supaya dapat mengendalikan emosi mereka dalam pembelajaran. Karena kan kadang ada anak yang misalnya dari berangkat sekolah itu udah ada perasaan nggak senang, mungkin ada masalah di rumah atau gimana, kemudian terbawalah suasana hatinya yang nggak enak itu ke sekolah. Jadi perlu untuk kita para guru juga melakukan yang namanya tips dan trik mengelola emosi peserta didik kita. Terus tadi saya lihat di video juga ada disampaikan cara-cara ya meregulasi atau mengelola emosi. Nah itu juga patut untuk kita tiru. Kemudian tentang mengenali atau mengungkapkan emosi itu gimana, karena kadang kan kita kalau dalam belajar itu ada refleksi. Misalnya di refleksi itu kita cari tahu kira-kira kamu dalam pembelajaran hari ini sudah merasa senang apa belum, puas atau belum. Nah kita kan cuma sebatas itu, tapi dalam praktiknya langsung biasanya kan kadang kita menemui anak yang berkelahi kecil dengan temannya atau ribut dan sebagainya. Nah itu kita perlu melakukan teknik-teknik. Kalau yang dari pengalaman saya pernah melakukan teknik mengelola pernapasan. Kalau nggak salah itu namanya stop, teknik stop. Nah itu bisa untuk meregulasi emosi peserta didik kita sehingga pembelajaran juga efektif, perasaannya pun juga terluapkan. Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan Pak Marwan itu sangat bagus. Komentar dari saya, terima kasih. Hati-hati Bapak Ibu. Terima kasih atas komentarnya dari Ibu Indah. Dari ibu yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan? Bu Dian? Bu Fasid? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi komentar saya bagus sekali Pak ya, ini materinya kelola emosi. Sejatinya setiap manusia itu pasti punya emosi. Hanya saja bagaimana cara kita dalam mengelola emosi ketika mungkin kita lagi naik atau gimana. Nah, di sini sangat penting bagi seorang guru untuk mengelola emosi. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kita berangkat dari rumah itu mempunyai masalah, kemudian kita hadapkan ke peserta didik dengan adanya masalah, pasti tujuan pembelajaran tidak akan tercapai kalau kita membawa emosi itu ke dalam kelas. Jadi di sini bagus sekali bagaimana seorang guru itu bisa mengelola emosi secara sehat. Dan tentu saja juga baik sekali untuk siswa. Kita tahu kalau siswa ini dalam fase remaja kan emosinya naik turun ya. Di sini juga baik sekali Pak Marwan menyampaikan bagaimana cara mengelola emosi, baik itu dari
mengatur pernapasan, kemudian bagaimana mengendalikan dengan baik. Kalau misalkan dari guru sudah bisa mengelola emosi dengan baik, secara sehat, kemudian siswa itu juga sudah belajar bagaimana mengelola emosi dengan baik, insya Allah tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Kasih yang telah memberikan kesempatan. Mungkin dari Bu yang lain, saya menambahkan. Oke, Mas. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini, berbagi kabar baik. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan komentar kepada saya dapat mengembangkan lagi dari jurus yang lain. Mungkin cukup itu aja dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.